Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Adistria, NPM 1851040315 dari jurusan Manajemen Bisnis Syariah. Di sini saya akan menjelaskan berkenaan dengan manajemen proyek. Nah, jadi peranan manajemen proyek itu sendiri adalah seperti dalam perencanaan pembangunan atau jadi peranan pentingnya manajemen proyek itu sendiri. Manajemen proyek itu adalah sebagai salah satu acuan waktu, di mana dalam hal ini memiliki target-target yang memiliki batasan untuk bagaimana mencapai suatu tujuan dalam proses pembangunan, seperti pembangunan gedung, pembuatan pesawat atau pembuatan kapal atau pembuatan kereta, jalan dan lain sebagainya yang berkenaan dengan pembangunan. Jadi pada manajemen proyek itu sendiri lebih memfokuskan pada bagaimana proyek itu sendiri dapat tercapai dengan benar. Nah, tercapai dan mengkonsentrasikan tepat pada sasarannya yang sebelumnya sudah dirancang oleh manajer itu sendiri. Oleh karena itu, manajemen proyek itu merupakan suatu rangkaian untuk mencapai sesuatu yang dalam proses pembuatan atau pembangunan itu sendiri, sehingga sampai pada finish dan selesai pada waktu yang tepat yang sudah dirancang oleh manajer tersebut. Jadi manajemen proyek itu sendiri adalah merupakan salah satu perencanaan, pengendalian, dan sampai pada manajemen proyek itu sendiri adalah perencanaan, pengarahan, dan pengendalian sumber-sumber daya seperti sumber daya manusia, sumber daya dari bahan materialnya, dan sumber daya dari bagaimana cara pengelolaan material itu sendiri, sehingganya sampai pada tujuan dalam pembangunan atau pemprosesan suatu pembuatan seperti jalan, seperti pesawat dan lain sebagainya. Jadi tugas dari manajemen proyek itu sendiri adalah, yang pertama adalah pengimplementasian, yang kedua adalah pemilihan tim, yang ketiga adalah pemilihan manajer proyek, dan keempat ada desain dari proyek itu sendiri. Yang selanjutnya adalah pengendalian dari sumber-sumber daya proyek. Yang selanjutnya adalah keputusan dari proyek itu sendiri itu seperti apa. Jadi tugas dari manajemen proyek itu sendiri adalah untuk pengelolaan sumber daya, untuk bagaimana pengendalian, untuk perencanaan dari manajer pengaturan pengendalian dari proyek itu sendiri yang sedang dijalankan. Nah, oleh karenanya ada beberapa aspek, yakni yang pertama adalah pekerjaan dari para seluruh kegiatan itu sendiri, terus ada sumber daya, juga ada komunikasi dari terus ada kualitas, juga ada waktu batasan di mana proyek itu bisa selesai, juga ada biaya dari bagaimana pendanaan dari manajemen proyek itu sendiri, seperti itu. Yang selanjutnya adalah peramalan atau forecasting. Di sini peramalan itu sendiri bertujuan untuk bagaimana manajer proyek itu sendiri meramalkan suatu proyek yang memang sedang dijalankan oleh perusahaan tersebut dalam pembangunannya. Jadi dalam forecasting ini sendiri atau peramalan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah peramalan jangka pendek. Nah, peramalan jangka pendek ini jangka waktunya itu kurang lebih sekitar 1 tahun. Yang kedua adalah peramalan jangka menengah. Nah, peramalan jangka menengah ini kurang lebih memiliki estimasi waktu dari 1 tahun sampai ke 3 tahun. Nah, untuk jangka panjang itu sendiri memiliki estimasi dari 3 tahun lebih. Nah, oleh karenanya begitu teman-teman, ada 3 tentang jenis-jenis peramalan itu sendiri. Jadi dari pendekatan itu sendiri, untuk perkiraan forecasting itu sendiri terdapat 5 pendekatan, yaitu pertama pendekatan naif, terus yang kedua metode rata-rata bergerak, ketiga exponential smoothing, yang keempat adalah trend projection, yang kelima adalah regresi linier. Jadi teman-teman, untuk
Forecasting itu sendiri memang bertujuan bagaimana manajer proyek itu meramalkan sampai kapan estimasi waktu dalam pengerjaan sebuah proyek. Nah, dalam hal ini memang manajer proyek harus memberikan keterangan yang tepat berkenaan dengan hal itu. Nah, untuk forecasting itu sendiri memang manajer proyek itu harus dilafalkan secara tertulis. Jadi di mana dalam hal ini ketika memang sudah ditetapkan sampai batas waktu mana proyek itu selesai, maka manajer proyek itu sendiri harus menulis batas waktu tersebut secara tepat. Nah, perkiraan ini harus diambil dengan secara tepat dengan perhitungan yang memang sudah dilakukan oleh manajer proyek itu sendiri. Yang selanjutnya ini berkenaan dengan perawatan dan pengendalian operasi produksi. Nah, di sini perawatan itu sendiri adalah bagaimana sebuah organisasi itu sendiri merawat sebuah peralatan produksi. Nah, dalam hal ini perawatan produksi itu sendiri menjadi satu hal yang berkala dilakukan secara terus-menerus. Nah, perawatan itu sendiri juga sangat penting dalam dilakukan untuk kelancaran suatu produksi barang atau jasa. Yang selanjutnya adalah rehabilitas. Dalam hal ini rehabilitas itu sendiri memastikan bahwa sebuah mesin dapat dioperasikan dan dapat memproduksi suatu barang atau jasa secara tepat sasaran, seperti itu. Jadi dalam hal ini pentingnya perawatan agar kita dalam melakukan proses produksi itu tetap berjalan dengan baik. Oleh karenanya pentingnya perawatan itu sendiri untuk berjalannya suatu operasi produksi. Jadi operasi produksi itu sendiri memang bisa berjalan dengan baik apabila memang peralatan, mesin, dan segala macam dari faktor-faktor produksi itu sendiri memang baik keadaannya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah controlling. Nah, controlling itu sendiri di sini quality control berkenaan dengan produk. Nah, produk itu sendiri memang memiliki salah satu metode, ya ini ada salah satu cara dalam alat itu sendiri ada yang namanya Six Sigma. Nah, jadi Six Sigma ini sendiri dalam statistik itu berarti bahwa memiliki tingkat ketepatan yang ekstrim, yakni sebesar 99,997%. Dalam hal ini seringkali digunakan pada pabrik, dan pabrik itu sendiri digunakan pada suatu proses produksi. Nah, produksi itu sendiri memang memiliki tingkat kualitas yang sangat ketat. Nah, maka dari itu mereka menggunakan Six Sigma itu sendiri. Nah, dari ketiga bab yang saya jelaskan, berikut adalah contoh dari ketiga hal tersebut. Yang pertama adalah manajemen proyek, yang kedua adalah forecasting, peramalan, yang ketiga adalah quality control. Check this out. Ya, baiklah, di sini saya Mela Distria akan memberikan contoh pengerjaan sebuah proyek. Yang pertama adalah sebuah proyek pembangunan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Aktivitas pertama yang dilakukan adalah pembangunan pondasi selama 4 hari. Yang selanjutnya adalah pengecoran tiang selama 2 hari. Langkah kelima adalah pemasangan atap selama 5 hari. Selanjutnya adalah pemasangan tembok selama 3 hari dan pemasangan listrik selama 2 hari, dan terakhir adalah finishing selama 3 hari. Oleh karenanya, berapa hasil proyek QM-POM dan tentukan jalur kritisnya. Yang pertama-tama kita buka QM-POM for Windows V5.
Yang kedua adalah kita buka project management, single estimate. Lalu di sini adalah proyek ruko, kita tulis proyek ruko. Number of activities ada 6. Kita gunakan yang ini. Kita klik OK. Yang pertama adalah aktivitas yang pertama, kita masukkan dulu tadi jumlah harinya ada berapa aja. Ya, setelah kita masukkan, jadi udah kelihatan ya di sini activity time-nya ada yang untuk pondasi itu sendiri. Memang saya jadikan di sini kodenya itu A, pengecoran tiang adalah B, terus tembok ada C, dan listrik ada D, pemasangan atap ada E, dan finishing itu ada F. Nah, di sini kita udah masukin semuanya. Setelah itu kita solve. Nah, untuk berapa hasil proyek GMPOM? Nah, proyeknya hasilnya ini 20. Nah, tentukan jalur kritis. Setelah itu kita lihat chartnya. Jalur kritisnya jadi ini dari A ke C ke D ke E, dan jadi dari A ke C ke E, lalu dari C ke D langsung ke F, seperti itu. Oke, saya ulangi. Jadi jalur kritisnya itu sendiri adalah bisa dari A ke C lalu ke E baru ke F, atau bisa dari A ke C ke D ke E lalu ke F. Nah, seperti itu teman-teman. Soal yang kedua adalah sebuah perusahaan ban memiliki data 5 bulan penjualan. Penjualan pertama sebanyak 1.500, penjualan kedua sebanyak 1.250, penjualan ketiga sebanyak 1.300, penjualan keempat sebanyak 1.200, dan penjualan kelima sebanyak 1.000. Maka dari itu gunakan moving average periode keempat dalam menentukan penjualan pada bulan ke-6. Selanjutnya adalah data perusahaan bank. Yang pertama kita buka forecasting. Yang kedua adalah time series analysis. Kita tulis di sini perusahaan ban. Jadi periodenya di sini ada 5. Kita gunakan Januari Februari. Kita klik OK. Lalu kita masukkan di sini poin-poin yang sudah kita tentukan tadi. Yang pertama adalah untuk bulan pertama itu 1.500, bulan kedua 1.250, bulan ketiga 1.300, bulan keempat 1.200, bulan kelima 1.000. Lalu kita klik metodenya kita pakai moving average. Periodenya kita gunakan periode ke-4. Setelah itu kita solve. Nah, untuk itu dari penjualan ke September, bentar.
Oktober 272. Jadi kita lihat di sini untuk next periode itu sendiri ada 1187. Lalu kita lihat lagi ke edit. Edit data. Nah, di sini kita tambah edit. Nah, di sini kita edit data, lalu kita pilih insert row. Nah, di sini kita ubah, jadi di sini bulan Mei, April, Mei, Juni, Juni, sebanyak 1187. Lalu setelahnya kita solve. Nah, jadi deh untuk selanjutnya itu sendiri next periodenya ini 1500. Jadi untuk yang selanjutnya lagi itu 1771. Seperti itu teman-teman. Oke, kita kembali lagi edit data. Soal ketiga adalah perusahaan gula memiliki data produksi sebanyak 5 data produk cacat yang terdiri dari 50 kali pengambilan, namun terdapat hal lain ditambah 25 kali pengambilan. Sampel pertama 50, dan kedua ada 25, ketiga ada 75, keempat ada 60, dan kelima ada 45. Lalu hitunglah defect atau cacat. Yang selanjutnya adalah hitunglah PBR, LCL, dan UCL. Kita buka quality control, lalu kita buka P-chart. Kita buka P-chart, di sini kita tulis perusahaan gula merah. Perusahaan gula merah. Nah, number of sampelnya itu ada 5. Kita tulis di sini 5. Nah, terus sampel pertama kita pakai yang ini. Yang selanjutnya kita klik OK. Kita masukin. Jadi sampel yang pertama itu tadi adalah 50. Kedua 25. Ketiga 75. Keempat 60. Kelima 45. Kita sekarang sampel size-nya itu sendiri ada 75, karena tadi itu kan awalnya 50 terus ditambah 25 berarti 75. Oke, kita solve. Oke teman-teman semua, jadi di sini ya total defect-nya itu sendiri ada 255. Nah, terus untuk LCL sama UCL-nya, jadi LCL-nya itu sendiri ada 5184, terus UCL-nya itu sendiri ada 8416. Oke teman-teman semua, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.